Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, perkenalkan, nama saya Zulfazani. Saya Andri Kode Sultoni. Saya Aditya Octavianata. Saya Ruslan Nugroho. Jadi pada video kali ini kami akan menampilkan video wawancara mengenai material teknik yakni aluminium. Langsung disimak videonya guys ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azil Fazani. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi pengrajin aluminium, yakni Barokah Aluminium, yang bertempatan di Jalan Kiai Ageng, Gripik, RT 1, RW 4, Kelurahan Madiopuro, Kecamatan Gedong Kandang. Sebelumnya dengan Bapak siapa kami berbicara? Dengan Bapak Sofi, Mas, Sebagai pengrajin aluminium. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau mengenai produk aluminium yang dibuat oleh beliau. Silakan. Langsung saja. Apa sih keunggulan Pak dari produk yang terbuat dari aluminium ini Pak? Kalau keunggulan produk aluminium dibandingkan dengan apa itu? Coba saya tanya. Mungkin dari logam lain seperti Kayu atau besi, kayu. Nah, kalau produk aluminium dibandingkan dengan kayu atau besi, ya kan? Kalau dibandingkan dengan kayu, produk aluminium itu lebih simpel, awet lah, terutama awet. Ya. Karena kalau kayu gampang dimakan rayap, ya kan? Ya. Gampang patah. Ya sama juga aluminium juga patah, tergantung kita menempatkan. Ya. Ya. Kalau dibandingkan dengan logam, mungkin aluminium lebih ringan. Kalau logam kan lebih berat, sama seperti besi dan yang lainnya lebih berat. Aluminium itu mudah dibuat, ringan juga, elastisitasnya juga bagus. Sebenarnya kalau ditampilkan dengan tanpa ngecat atau di pernis kan sudah polosan bagus. gitu, Pak, ya polosan kan sudah Ya, bagus gitu ya. Gimana? Bisa kan dipahami kalau aluminium dibandingkan dengan kayu atau besi? Bisa. Nah, itu keunggulannya aluminium itu tanpa program 2 kali, Mas. Maksudnya itu tanpa ngecat, tanpa melamir atau tanpa yang lain. Itu langsung produk jadi udah langsung kirim, selesai langsung kirim. Berarti nggak ada yang namanya ngecat atau mernis, nggak ada. Itu keunggulannya dari aluminium ini. Ya. Untuk selanjutnya Pak, Ya. apa kekurangan dari bahan aluminium dibanding logam lain? Kalau kekurangannya itu aluminium kita lihat dari cara kita menaruh barang. Ya kan? Kalau besi mungkin kuat. Ditaruh barang, misalnya piring beberapa tumpuk, bisa kita misalnya buat rak besi ya, ditumpuki sama piring banyak mungkin kuat. Tapi semua kan ada batasannya. Besi juga punya kelemahan juga, punya batasan. Itu kalau aluminium ya tadi. Kembali ke awal tadi lah. Ya. Tergantung ini Pak ya, barang yang ditaruh itu Pak ya. Penyesuaiannya. Iya, penyesuaian sampean menaruh barang di dalam produk yang terbuat dari aluminium. Oh, seperti itu. Kalau zaman buat lemari aluminium, tapi sama taruh di kulkas ya pedot Mas. Gitu. Karena apa? Beban sama produk yang ditaruh itu kan lebih berat bebannya. Gitu. Seimbang Pak gitu. Nah, harus keseimbangannya, penyesuaian kita punya produk yang bakal kita tempati untuk disimpan di situ. Untuk proses pembuatan produk dari bahan aluminium itu seperti apa ya Pak? Mungkin bisa jelaskan, semisal seperti etalase atau rak cuci piring seperti itu. Ya kalau pembuatannya sama Mas dengan kayu atau besi. Kalau besi kan kita pakai las, ya kan, pakai las ditambah besi atau para besi lebih ribet lah. Biaya kan lebih banyak kalau las ya. Kalau aluminium pembuatannya itu simpel. Tinggal kita lubangi, kita ripet atau kita baut. Itu penyambungannya pakai baut itu Pak ya? Iya, pakai baut. Semua nanti pakai penyambungnya pakai baut sama ripet. Tahu ripet atau gimana? Oh iya. Sejenis paku. Kalau kayu dipaku. Ya. Kalau aluminium diripet. Itu proses pembuatannya, ya. Kalau kayu kan dipaku terus dibengkokkan. Ya, dibengkokkan. Kalau ripet ditembus, dibor dulu, ditembus, ditarik. Ripet itu penarikan seperti apa ya? Logam ditarik tadi mengepit ini, nyepit Mas katanya. Menggapit. Nah, menggapit dua sisi tadi yang dilubangi. Itu namanya ripet. Nah, itu pembuatannya seperti itu. Tinggal ngelubangi, diripet atau berarti lebih simpel ketimbang produk yang lain Pak ya? Ya, kalau lebih simpel. Kalau proses memotong sama Mas, pakai gergaji semua.
pakai gerenda, pakai gergaji semua sama. Kalau teknik memotongnya sama. Ya. Kalau penyambungannya, kalau kayu kita pakai paku atau skrup, ya kan? Kalau aluminium pakai bor, pakai skrup sama ripet, sama semuanya. Oh, sama ya. Tergantung apanya tadi ya. Kalau kayu pakai paku, kalau besi pakai las, ya. kalau aluminium Ripet. pakai skrup atau ripet. Untuk apakah ada teknik-teknik khusus Pak untuk pembuatan ini Pak? Seperti Kalau tekniknya semua itu ilmu katon Mas. Ilmu katon itu ilmu yang bisa kita lihat, bisa kita tiru. oh ya. Sebetulnya sampean-sampean ini juga bisa. Tinggal dilubangi, misalnya cara ngeripet itu ya. Iya. Dilubangi, ada alat untuk ngeripetnya itu dimasukkan, ditarik-tarik gitu. Kalau disedot Mas, kayak vacuum cleaner Oh ya. ditarik-tariknya ngumpal loh. Akhirnya ripetnya itu nyambung. Oh. Kenarik oke. dua bidang yang tentunya direkatkan lagi. Kalau paku sama kan gini, kalau kayu kan dipaku toh Paku, sini, ya. terus bawahnya kan dibengkongkan. Ya. Nah, sama seperti itu ripet. Oh. Jadi proses pembuatannya itu semua sama. Ya. Tergantung alatnya. Kalau alat pakai aluminium, bahan aluminium kita pakai ripet atau bor atau skrup. Kalau kayu pakai paku, kalau besi pakai las. Di situ. Artinya produk pengrajinan itu semua sama. Tinggal alat yang kita pakai apa, Iya ya Pak. produk yang kita pakai apa, itu aja. Oh, seperti itu nggih, Pak. Iya. Ini Pak, jenis-jenis aluminium apa Pak yang digunakan untuk membuat produk-produk di sini? Kalau aluminium itu banyak Mas, beberapa macam merek. Sama dengan produk-produk kayu. Ada kayu meranti, ada kayu sengon, ada kayu jati. Oh, ini Aluminium juga ada namanya Inkalum dan yang lain-lainnya. Kalau di sini kita pakai produk Inkalum Mas. itu mengapa Pak memilih kalung sebagai Harga Pak? standar. Harga. Bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan atau yang pingin membuat atau pingin memakai jasa di sini dengan membuatkan lemari, rombong atau yang lainnya. Untuk rata-rata itu emang menggunakan kalung ini Pak ya? Iya, di sini memang rata Inkalum Mas, karena ketebalannya itu standar. Ya nggak tipis-tipis nemen, ya nggak tebal-tebal nemen. Standar itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada orang pesen, kita tuh menghargai itu nggak terlalu mahal. Oh, Sesuai dengan kebutuhan atau budgetnya orang yang kepingin membuat dari bahan aluminium. Itu aja. Ini Pak, untuk bahan aluminium ini dipasok dari mana Pak ya? Apakah ada pemasok seperti itu? Kalau kita nggak memasok Mas, kita beli ke agen Mas. Wah, gini. Kalau agen, saya ada di Saujajar Mas. Sudah. Iya. Itu dikirimnya setiap apa ada pesanan apa mungkin? Enggak, ya kita ada pesan, ya kan? Ya. Seandainya di sini bahan penyediaannya habis, ya kita beli. Oh, Berarti kita nggak nyetok Mas. Nyetoknya mungkin ya cuma sedikit, nggak banyak. Ada pesanan baru kita Ya, beli ada gitu. pesanan. Kalau Oh, memang ya. stoknya masih ada, ya kita nggak beli. Kalau stoknya nggak ada, kita beli. Biasanya kita belinya di Saujajar, di agen Saujajar. Ya. Harganya ya standar sesuai harga pabrik lah, sama saja. Mungkin ini Pak, untuk estimasi biaya pembuatan produk Pak, misalnya tanggal cuci atau cuci piring itu berapa kira-kira Pak ya? Atau Tergantung kotorannya? Mas. Tergantung. Tergantung sama kan. Kalau kita membuat rak piring, kalau ditaruh di hotel kan nggak mungkin kecil loh Mas. Oh iya, besar ya. Ya kan besar. Beda juga. Ya mungkin harganya ya besar. Ya. Kalau kita membuat rak piring untuk keluarga ya mungkin sebesar kurang lebih harga budget ya kurang lebih antara 250 sampai 300 lah. Oh, 300. Itu rak piring yang gantung, bukan rak Kalau piring yang yang model lemari, bukan. Oh, bukan. Kalau yang di lemari itu kira kisaran berapa Pak? Ya, kurang lebih di atas 750 lebih lah. Oh, ada. Itu. Iya Pak. Jadi kalau harga atau budget untuk membuat produk yang dipesan oleh konsumen itu lihat besar kecilnya, ukurannya, panjang lebar. Desainnya juga Pak ya. Iya, desainnya ribet atau enggak. Jadi kalau budget itu menyesuaikan Mas. Oh, sesuai dengan pesanan. Menyesuaikan dengan pesanan panjang lebarnya. Iya, Pak. Ini ada itu nggak Pak? Tips-tips atau trik-trik supaya bahan tersebut ini awet. Kalau trik itu tergantung kita Mas. Ya. Kalau kita punya produk, kalau kita nggak merawat, ya mungkin cepat rusak. Ya, Sama seperti baju ini sampean. Ya kan? Kalau Ya. nggak sama merawat, ya mungkin
cepet rusak. Rusak. Ya kan. Nah kalau perawatannya sih sebetulnya simpel mas. Kalau produk kita kena air aluminium ya cepet-cepet lah dilapi. Karena apa nanti kalau kena air nggak cepet dilapi ngeflek mas. Itu kalau kita menggunakan flagnya itu apa bisa pak? Flagnya Iya. bisa. Itu Pakai sabun sudah hilang Sabun mas. hilang. Iya. Oh. Itu. Berarti yang bawah itu air pak ya? Air. Iya media untuk pembersihan Iya. semua kan pakai air mas. Kalau aluminium mungkin ya cuma dilap aja kayak gini dilap ya bersih mas pakai air. Mungkin itu salah satu kelebihan pak ya dari produk aluminium pak. Kelebihannya produk aluminium itu mudah dibersihkan mas. Nah, ya. Iya mudah dibersihkan. Itu. Ini pak, apa saja faktor lingkungan yang mempengaruhi ketahanan dari produk aluminium ini pak? Kalau ketahanan dari produk aluminium itu terletak dari sampean meletakkan produk sampean. Iya. Kalau aluminium, kayu yang terbuat dari kayu atau besi, kalau semuanya produk itu diletakkan di tempat lembab, apa yang terjadi? Ya, kalau bus itu karat nayang itu pak ya? Nyarat neyeng dah. Ya, Berarti kan otomatis perlu pemeliharaan ekstra dah. Iya. Nah, kalau kita letakkan di tempat-tempat yang normal sesuai dengan suhu, kayaknya suhunya itu standar kering lah. Ya insya Allah awet. Asalkan tidak kena yang lain-lainnya, maksudnya kena benturan atau kena senggolan atau apa. Oh, itu iya. ya pasti. Kalau kayak aluminium kesenggol truk ya hancur. Ya kan? Iya. Bisa. Kalau aluminium kesenggol tubuh kita mungkin ya kalau memang tubuh kita pas nyentuhnya itu pas di tengah-tengah ya mungkin bengkok. Jadi tergantung mas. Kalau perawatan ketahanan itu tergantung sampean meletakkan dan merawatnya. Oh. Iya. Produk apapun kalau teman tempatkan di tempat yang lembab ya pasti rusak. Sekuat apapun, contohnya besi kan kuat tuh menurut Iya. sampean. Saya meletakkan di tempat yang lembab ya pasti hancur. Nah, yang karat. Neyeng, karatan akhirnya mukrul. Yang penting jangan kena sering-sering kena air. Kalau kena sinar matahari itu pak pengaruh pak ya? Kalau sinar matahari untuk aluminium nggak ada pengaruhnya. Oh. Cuma kadang-kadang kalau dari warna mas, Oh, perubahan warna. Ya? pudar. Jadi kalau coklat, karena nanti akan apa ngarani? Gula ngarani. Pudar kan Pudar, gula ya. ya, pudar. Kalau nggak kena matahari kan awet seperti ini. Ini sudah berapa tahun ini? Lebih dari 10 tahun ini. 10 tahun pak. Tempatnya kan di tempat yang sesuai nggak dalam kan ini otomatis lembab, kan ya, masih panas. masih kengkeng masih jatuh Iya, iya. masih kuat lah sebenarnya. Kalau di tempat yang lembab mungkin ini ya sudah neyeng atau apa timbul efek Timbul coklat efek flek hitam, ya? coklat hitam itu kayak neyeng lah seperti itu. Terima kasih atas wawancaranya. Iya. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ada Bapak lagi Asep. yang ditanyakan sudah Ada. oke terima kasih ya itu tadi produk-produk yang saya buat. Kalau masalah ketahanan kualitas itu tergantung kita yang memiliki Pemakai. mas pemakai. Kalau kita memang rajin membersihkan rajin merawat ya insya Allah produk yang sama buat dari aluminium atau apapun itu pasti awet. Awet. Oke. Oke. Ya, kalau begitu terima kasih atas kesempatan diberikan. Iya sama-sama mas. Saya akhiri wawancara pada hari ini. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.